Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarisha Ramadhani, NIM 11850224824 kelas 5B, dengan dosen pengampu Ibu Mary Siska SPMT. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal mini saya yang berjudul Analisis Postur Kerja Operator Pabrik dengan metode Rapid Upper Limb Assessment atau RUA dari program studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riyadh. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakangnya, postur kerja berdiri, jongkok, membungkuk, mengangkat serta mengangkut merupakan postur kerja yang tidak normal. Jika terlalu sering dilakukan, dapat menimbulkan ketidaknyamanan serta rasa nyeri. Metode Rapid Upper Limb Assessment atau RULA adalah metode untuk meneliti gangguan yang terjadi pada bagian anggota tubuh. PT Stelino Wahana Perkasa, unit KCP bagian Departemen Analisis untuk menganalisis sampel karnel, sampel PKO, dan sampel PKE. Karyawan laboratorium unit KCP PT Stelino Wahana Perkasa bekerja dengan posisi berdiri maupun jongkok. Jenis pekerjaan ini jika dibiarkan akan menimbulkan kelelahan ditambah lagi dengan postur tubuh karyawan yang berbeda-beda. Sehingga konsentrasi karyawan akan menurun dan kinerja juga mungkin akan ikut menurun. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah bagaimana menganalisis postur kerja operator menggunakan metode Rapid Upper Limb Assessment atau RULA. Nah, tujuan penelitian ini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui postur kerja yang dilakukan operator serta skor penilaian postur tubuh. Yang kedua, untuk menganalisis kemungkinan resiko serta level tindakan yang harus dilakukan. Yang ketiga, untuk memberi pengetahuan perbaikan postur kerja yang lebih ergonomis jika postur kerja dilakukan oleh pekerja salah. Terus apa manfaat penelitian ini? Manfaat penelitian itu terbagi 3. Yang pertama, bagi peneliti, bagi perusahaan, serta bagi pembaca. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi sebuah peluang atau kesempatan untuk menerapkan ilmu yang didapat pada bangku perkuliahan dan mengaplikasikannya dalam dunia kerja. Dan bagi perusahaan, penelitian dapat memecahkan masalah mengenai risiko postur kerja yang tidak baik serta tindakan yang harus dilakukan, sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya cedera pada anggota tubuh dan mempermudah para operator untuk melakukan pekerjaannya. Bagi pembaca, ini dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan yang didapat sehingga bisa menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Batasan masalahnya, pertama, penelitian difokuskan untuk menganalisis risiko yang terjadi serta usulan perbaikan postur kerja. Yang kedua, metode yang dilakukan itu adalah metode Rapid Upper Limb Assessment atau RULA. Yang ketiga, subjek penelitiannya adalah para operator. Asumsi penelitiannya, skor penilaian postur kerja diambil secara langsung pada operator dapat mengubah tata cara kerja mereka dalam bekerja. Setiap operator bekerja sesuai dengan kemampuan dan stasiunnya masing-masing. Perbedaan risiko yang terjadi antara operator bekerja itu biasanya sesuai dengan postur kerja yang mereka lakukan. Pada posisi penelitian terdapat 2, yaitu ada nama penelitinya Allen Okvandriansa dan Fahmi Andriansa, di mana mereka berdua membahas tentang metode Rapid Upper Limb Assessment dan RULA. Nah, pada landasan teori, yang pertama itu ada ergonomi. Ergonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergonomos yang artinya kerja atau hukum. Ergonomi berarti hukum atau ilmu tentang pekerjaan. Ergonomi biasanya membahas mengenai perilaku seseorang dan hubungan dengan pekerjaannya. Ya, tujuan dari penelitian ergonomi biasanya itu untuk mengetahui hubungan antara pekerja dengan pekerjaannya. Yang kedua, postur kerja. Postur kerja itu merupakan titik menentu efektif atau tidaknya suatu pekerjaan. Postur kerja yang baik maka akan mendapatkan hasil yang baik pula, dan postur kerja yang tidak baik akan mengakibatkan seperti terjadinya keluhan ataupun ketidaknyamanan. Nah, keluhan ini dapat mengakibatkan penurunan dari produktivitas kerja. Yang ketiga itu adalah musculoskeletal disorders atau keluhan muskuloskeletal. Keluhan muskuloskeletal ini merupakan keluhan otot skeletal di mana bisa terjadi keluhan berat hingga ringan. Biasanya jika otot menerima beban statis secara berulang-ulang dan dalam waktu yang lama, akan menyebabkan gangguan pada sendi, ligamen ataupun tendon, sehingga dengan
postur kerja, kita dapat mengetahui keluhan apa yang dirasakan oleh pekerja dan gangguan apa yang dialami oleh pekerja. Yang keempat, Rapid Upper Limb Assessment atau RULA. Nah, RULA merupakan metode pengukuran postur kerja tubuh bagian atas. Pada metode RULA ini terdapat 3 tahap pengembangan. Yang pertama itu menentukan postur kerja yang akan kita ukur. Yang kedua itu mengembangkan sistem penilaian skornya. Nah, ini terbagi atas 2 grup. Yang pertama grup A dan grup B. Grup A itu terdiri dari lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, dan perputaran pergelangan tangan. Grup B itu terdiri dari leher, batang tubuh, dan juga kaki. Nah, tahap pengembangan yang ketiga itu adalah mengembangkan nilai skor akhir atau grand score. Biasanya grand score ini didapatkan setelah didapatkan nilai dari grup A dan grup B. Jadi merupakan gabungan dari nilai grup A dan grup B. Setelah didapatkan skor akhirnya, maka kita dapat menentukan salah satu dari 4 level tindakan yang perlu kita lakukan. Dari minimum, kecil, sedang, hingga tinggi. Yang ketiga, metodologi penelitian, di mana dimulai dari studi pendahuluan yang merupakan tahap awal dari penelitian untuk mendapatkan informasi agar penelitian lebih terarah sesuai dengan informasi yang jelas dan relevan. Yang kedua, studi literatur untuk merupakan metode untuk mendapatkan eh, informasi agar dapat memecahkan masalah serta teori-teori memecahkan masalah yang ada di perusahaan sebagai objek penelitian. Studi literatur bisa berupa buku, jurnal, atau sumber lain yang berhubungan dengan ergonomi ataupun permasalahan postur kerja. Ketiga, identifikasi masalah. Identifikasi masalah ini untuk menetapkan permasalahan yang akan diteliti pada perusahaan, seperti masalahnya terjadi resiko cedera ataupun penurunan aktivitas kerja, kemudian permasalahan itu akan dipecahkan. Yang keempat, merumuskan masalah. Di sini untuk merumuskan masalah agar dapat ditetapkannya tujuan dari penelitian. Yang kelima, menetapkan tujuan. Tujuan berguna agar penelitian dapat diketahui hasil akhirnya. Di akhir penelitian akan diketahui apa tujuan dari penelitian yang dilakukan. Kemudian ada tahap pengumpulan data. Pengumpulan data terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa observasi, wawancara, data postur kerja, video, ataupun dokumentasi. Kemudian data sekunder bisa berupa profil perusahaan dan waktu kerja. Pada pengolahan data, pertama kita menentukan postur kerja tubuh. Postur kerja yang akan kita ukur yang tadi itu adalah lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, perputaran pergelangan tangan, leher, batang tubuh, dan kaki. Kemudian kita menentukan penilaian postur kerja tubuh tersebut pada tabel-tabelnya. Itu ada postur tubuh grup A dan grup B. Setelah didapatkan postur grup A dan grup B, maka didapatkan skor akhir atau grand score-nya. Pada grand score ini, itu gabungan dari grup A dan grup B. Kemudian ada penilaian level tindakan. Setelah dapatkan skor akhir, kita dapat menentukan level tindakan yang harus dilakukan. Kemudian setelah itu diketahui usulan perbaikan sistem kerja, kita melakukan usulan mengenai perbaikan dari sistem kerja yang dilakukan. Kemudian analisa, kita menganalisa dari pengolahan data yang telah dilakukan. Kemudian ada penutup. Penutup berupa kesimpulan ataupun saran. Kesimpulan itu berisi singkat dan jelas, merupakan isi dari tujuan penelitian yang dilakukan. Saran itu bersifat untuk membangun penelitian dilakukan selanjutnya. Mungkin itu saya dulu yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.